Balik lagi di Bisik, Bincang Asik. Masih bareng saya Yori, Faisa. dan kita kedatangan tamu istimewa yaitu ada Pilar. sekarang di sini ada Bang Pilar Banda Aceh Fadila. Apanya Pilar-pilar kebangsaan. Nah, ini latar belakangnya sebenarnya Pilar ini adalah teman satu kampus saya, ya kan? Ya. Selama di kuliah. Terus kita juga satu angkatan, satu jurusan, jadi udah kita bertemu dari tahun berapa ya? 2016. 16 ya. Berarti udah sekitar 4 tahun. Nah, hari ini kita mau membahas topik yang sebenarnya kayaknya apa ya Mas ya? Biasa sih, tapi mungkin masih sensitif untuk sebagian orang. Tapi penting. Tapi penting untuk dibahas. Dan penting buat kita bicarakan bersama-sama. Nah, itu apa sih Mas yang mau kita bicarakan hari ini? Apa itu? Kita hari ini mau bicarain soal toleransi. Nanya dulu nih ke Mas Fa nih. Waduh, kok aku ya? Toleransi itu apa sih Mas menurut Mas Fa sebenarnya? Toleransi itu akar katanya dari bahasa Latin ya. Jadi tolerare. Jadi intinya adalah menanggung beban bersama. Iya. Jadi tadi sempat ditulis juga di situ, toleransi itu punya bungkus, kemudian ada isinya, gitu ya. Nah kadang-kadang kita ini lebih fokus, lebih suka pada bungkusnya, gitu ya. Apa yang terlihat di luarnya tadi. Sebetulnya kalau kita mau buka bungkus dari toleransi itu, yaitu bersama-sama menanggung beban itu. Jadi kita bisa melihat isinya adalah kebersamaan kita tanpa memperhatikan atau menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang sangat besar sehingga kita menjadikan itu perpecahan bagi kita. Jadi inti dari toleransi itu adalah menanggung beban bersama. Jadi apapun agamamu, apapun sukumu, Latar belakangmu, apapun latar belakangmu, siapapun pacarmu, ya itu. Siapapun apapun, toleransi adalah kita menanggung beban kita bersama-sama. Karena manusia kan nggak bisa hidup sendiri. betul. Homo sapiens. Sendirian itu selalu menggalaukan kita. Dalam konteks apapun. Betul. Ya, itu menurut saya toleransi. Jadi kita menanggung beban bersama-sama. Oke, kita pindah ke Bang Pilar. Kamu itu Pilar aja. Pilar. Ya. Toleransi itu apa sih, Lan? Kalau menurut aku di dalam konteks beragama, suku dan ras segala macam, toleransi itu adalah bagaimana kita mampu untuk menerima perbedaan. Nah, ketika kita memiliki latar belakang yang berbeda dengan teman atau orang yang ada di sekitar kita, ya bagaimana kita bisa menerimanya itu merupakan bentuk toleransi. Berarti kalau dari Mas Fa itu adalah bekerja bersama ya, menanggung beban bersama. Kalau dari Pilar berarti menerima perbedaan. Ya. Tapi ada satu poin tadi yang di highlight sama Pilar gitu ya, menerima gitu. Jadi kita bisa menanggung atau menanggung beban, kemudian kita melangkah bersama-sama itu dimulai dari tindakan yang sederhana itu tadi, penerimaan. Wah, itu poin yang karena kita tidak mungkin bisa bekerja bersama kalau kita belum bisa menerima sama lain dengan perbedaan gitu. Nah, mungkin Yori kan nanya kira-kira apa sih yang membuat kita tuh, ini soal penerimaan ya, tuh susah untuk menerima orang lain gitu ya. Apa sih yang membuat kira-kira? Kalau menurut aku ya Mas ya, balik lagi nih. Mungkin kita masih merasa bahwa latar belakang kita itu mau itu budaya, ras, agama itu adalah sesuatu yang paling benar menurut kita. Padahal kebenaran setiap orang itu pasti berbeda. Apa yang ia percayai, apa yang ia imani, tentu saja berbeda. Imani yang iya, maksudnya apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu tentu saja pasti berbeda dengan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, itu yang mungkin buat sebagian orang dan terutama konteksnya di Indonesia mungkin jadi susah menerima satu sama lain gitu, dengan segala perbedaan yang ada gitu.
Oke, mungkin Pilar punya pengalaman yang lain? Kalau terkait dengan toleransi sih sepertinya belum pernah ada pengalaman buruk ya. Cuman kalau dalam lingkungan kehidupan sehari-hari ya saya sendiri itu berbaur kepada semua orang yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Contoh aku sama Yori gitu kan, atau sama Mas Fa juga latar belakang kepercayaan kita kan beda. Iya. Cuman balik lagi, bagaimana cara kita menerima satu sama lain itu merupakan sebuah bentuk toleransi yang seharusnya itu diterapkan oleh setiap orang yang ada di tidak hanya di Indonesia, di seluruh muka bumi. Benar. Nah tapi emang ini kan kita narasumber dulu, kita kulik dulu ya. Ulik. Nah ini sebenarnya kalau menurut Pilar di Indonesia sendiri deh, wajah toleransi ya, itu di Indonesia tuh seperti apa sih menurut Pilar deh? Kalau menurut pribadi ya, Iya. kalau toleransi di Indonesia itu belum sempurna. Sejauh ini belum sempurna. Tapi kita sudah mencoba untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Benar. Mungkin kalau misalnya sebelumnya itu isu-isu agama atau isu berteman dengan orang yang beragama beda atau suku yang berbeda itu merupakan hal yang mungkin masih tabu dulunya. Nah, namun sebagai bisa dibilang kita generasi milenial atau generasi yang paling terdepan, garda terdepan bangsa Indonesia, ya sudah seharusnya kita itu sebenarnya harus mampu untuk mendobrak boundaries, batasan-batasan itu. Iya, betul. Nah apalagi Pilar ini latar belakangnya tuh rumahnya di Aceh, Mas. Wah, Aceh ya? Iya. Negara lagi ya. Daerah yang istimewa Iya. karena hampir seluruh populasi di Aceh itu mayoritas Muslim ya. Muslim ya. Nah, jadi punya pertanyaan nih sebenarnya toleransi di Muslim itu gimana saudara? Apalagi Pilar nih yang dari kecil ada di Aceh gitu, melihat toleransi di Aceh itu seperti apa sih? Bener nggak sih yang media bilang karena mayoritas Islam jadinya Iya. toleransi minim gitu? Sebenarnya bener nggak sih ini? Sebenarnya itu mungkin dari framing media dapat menggiring isu-isu yang negatif ya. Betul. Tapi secara pengalaman sejauh ini saya tinggal di Aceh, hidup dengan orang dengan dari latar belakang yang berbeda gitu. Sebenarnya isu gesekan antar umat beragama itu sangatlah minim. Itu di Aceh? Itu di Aceh. Tidak pernah ada satu yang sejauh saya ketahui ya, tidak pernah ada isu di mana gereja dibongkar atau segala macam itu nggak pernah ada di Aceh. Cuman saya juga heran sih sebenarnya kenapa bisa dibilang kenapa media-media itu bilang kalau Aceh itu merupakan daerah yang intoleran. Padahal pada prakteknya yang Pilar tinggal di Aceh tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang dari latar belakang agama dan ras atau suku yang berbeda yang tinggal di Aceh, dan saya juga masih berhubungan baik dengan mereka gitu. Oke. Ini memang di sini kita jadi belajar memandang atau melihat media. Kadang media itu kan syarat dengan syarat dengan kepentingan. Betul. Kemudian dia cuma menampilkan framing itu berapa sih? Cuma kecil doang ya di layar HP kita yang segini doang. Kita bisa ngelihat media. Tidak mungkin media yang bisa kita lihat dari alat sekecil ini bisa menerjemahkan Aceh yang besar. Betul. Apalagi pertanyaan berikut itu kayak itu soal toleransi secara umum ya. Nah ini bagaimana sih Lar suasana hari raya agama lain di Aceh itu gimana Lar? Baru-baru ini kita ngerekamnya sekarang tanggal 30 ya, berarti tanggal 30 Desember. Baru aja selesai Natalan. Benar. Dan di tahun ini dan di tahun belakangnya juga hari raya Natal juga berjalan secara damai, tidak ada gesekan antar umat beragama di sana. Tidak pernah ada itu misalnya ada Natalan itu ada demo segala macam, tidak ada penolakan, itu tidak pernah ada. Dan bisa dibuka kalau misalnya
mau dilihat di dalam media-media online juga udah banyak tuh yang memberitakan tentang sebagaimana rukunnya umat beragama di Yang lain di Aceh, Ah. benar. Dan bahkan kalau tahun 2017 atau 18 gitu, ada parade kebudayaan umat Hindu. Oh, umat Hindu. Ah. Oke. Dan itu satu jalan protokol itu full dengan parade itu. Protokol tuh kan jalan Jalan raya. Iya. Ah, Ya, jalan tapi digunakan untuk Iya. hanya perayaan umat Hindu gitu ya. Ah, Wah, Hindu. gila. Dan tidak pernah ada tuh kayak pas lagi jalan parade gitu. Di stop gitu. Nggak ada. Dan itulah yang tidak diberitakan. Nah, tadi baru pengen saya ngomong tuh. Kok gue nggak tahu sih? Saya baru tahu. Iya. Kalau wajah Aceh itu Toleransi itu. Betul. Bahkan jalan protokol itu Mhm. terbuka untuk merayakan perayaan yang Umat Hindu. umat Gila, beragama gila. lain gitu. Nah, fakta menarik nih, Mas. Fakta menarik adalah makin kesini tuh kan kalau teman-teman mungkin ngelihat di salah satu platform media sedang hangat-hangatnya nih, ya kan, isu-isu kalau misalnya kan ini juga menjelang Natal, maksudnya sudah Natal gitu kan. Nah, Isu-isu yang sebelumnya menjelang Natal tuh seperti banyak bagaimana sih umat Muslim menanggapi hari raya Natal. oh, Apakah kita boleh menanggapi? Sebenarnya kalau itu di sini kita tidak membahas itu karena setiap ustadz itu atau pemuka agama lain punya caranya masing-masing. iya, Iya nggak? ya. Kalau di sini sih lebih pengen nanya ke Pilar secara pribadi. Iya. Karena Pilar nih salah satunya teman saya yang Muslim yang mengucapkan selamat Natal. Itu karena rasanya beda, Mas. Rasanya beda banget. Karena di situ kita bisa ngerasain gimana sih toleransi yang sebenarnya gitu. Iya nggak sih benar. Nah, gimana Lar tanggapannya? Alasan kenapa saya mengucapkan selamat Natal kepada Yori pas kemarin Natal ya mungkin itu merupakan sebuah bukan kewajiban sih, sebuah keharusan. Sebuah keharusan di mana ketika ada teman saya yang merayakan hari besar mereka, ya saya sebagai teman mereka ya juga harus turut bahagia gitu. Ketika mereka merayakan hari besar, hari yang ditunggu-tunggu dalam satu tahun penuh gitu kan, ya saya juga turut bahagia seharusnya. Nah, makanya oleh karena itu kenapa saya ikut turut mengucapkan kepada Yori ya karena itu alasannya. Bagaimana tanggapan sebagai jadi melihat persahabatan atau pertemanan itu di atas segala-galanya daripada perbedaan itu sendiri. Kan Pilar mengatakan bahwa orang sahabat meskipun dia berbeda apapun latar belakangnya, dia justru turut bersukacita gitu, ya, berbahagia oleh temannya. Ini sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu yang menarik sebagai sebuah frame persahabatan gitu, pertemanan di tengah-tengah perbedaan. Dan memang misalnya kalau dibalikan lagi ya, kayak misalnya lagi hari raya Idul Adha, saya ngucapin saya ngucapin Idul Adha selamat hari raya Idul Adha ya, Pilar. Itu bukan berarti karena saya minoritas gitu. Iya. Tapi memang kalau misalnya karena alasan minoritas, aku pasti udah berkoar-koar di media sosial selamat hari raya Idul Adha untuk bagi yang percaya dan yang Muslim gitu. Tapi emang karena saya dekat dengan Pilar, saya tahu Pilar sedang merayakan hari besar dalam agamanya, ya turut senang juga dong gitu ya. Harusnya gitu memang. Mungkin pembeli semua kopi-kopi. Iya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung soal toleransi, kita udah ngomongin toleransi dari secara umum sampai bagaimana sih umat beragama itu saling memberikan toleransinya, saling menerima perbedaan, sampai bagaimana sikap teman-teman kita terhadap hari raya agama lain gitu. Nah, semoga dari konten hari ini teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi dan tidak hanya dari kacamata kita saja. Kita juga pengen seterusnya konten yang lain juga memberikan pandangan-pandangan dari berbagai macam sisi yang berbeda. Mungkin
Mungkin pesan-pesan atau Iya, ada pesan-pesan khusus dari Bang Pilar nih mengenai toleransi lah. Ya, kalau misalnya pesan-pesannya secara umum, sebagaimana kita hidup di dunia ini kan, manusia berbagai macam ragam ya, Yes. dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita seharusnya tidak perlu mempermasalahkan perbedaan itu. Tapi bagaimana? Ketika kita berbeda dengan orang lain, jangan kita cari perbedaannya, tapi kita cari persamaannya. bersama, Nah. mencari dasar bersama, mencari persamaan ini. Ya, di antara perbedaan itu kita harus mencari persamaannya. Ketimbang perbedaannya. Karena kalau misalnya kita udah berbeda nih awalnya, tapi kita cari lagi perbedaannya, itu kita makin renggang, makin renggang. Itu. Justru semakin berdebat malah nggak ada ujungnya Nggak ada gitu ya, ujungnya. nggak ada ujungnya, betul. Wah, mantep banget ya Mas hari ini ya. Saya cuma mau highlight Betul. beberapa poin. Tadi dari saudara kita Pilar mengatakan bahwa toleransi itu harus dimulai dari Benar. keterbukaan kita untuk menerima yang lain. Caranya adalah bagaimana kita bisa terbuka dengan orang lain adalah dengan membangun relasi dengan yang lain, relasi persahabatan, pertemanan. Ketika kita bertemu atau mencoba bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita akan melihat, oh ada hal yang berbeda dan itu unik dan menarik gitu. Kadang-kadang kan kita susah menerima kan karena kita belum berjumpa gitu. Iya. Karena perjumpaan akhirnya kita cuma otak kita cuma diisi oleh kata orang, media dan lain sebagainya. Akhirnya itu membuat muram pikiran kita. Tapi hari ini kita belajar soal keterbukaan, penerimaan orang lain gitu ya. Apapun latar belakang dan yang membuat kita semua berbeda, dan itu dimulai dengan bagaimana kita bertemu dengan orang lain dan menjalin sebuah relasi yang erat itu tanpa mengedepankan perbedaan. Jangan dicari-cari lagi perbedaan. Kalau udah beda gitu ya, cari aja persamaannya. Betul. Kita bersama-sama melangkah dalam relasi persahabatan itu. Itu ya. Mantap. Nih kita udah dapat inti sari dari kedua belah pihak. Wah, Ketiganya belum. ketiganya. Kalau dari saya sih ya jalani toleransi Indonesia. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan, menonton konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai Bye-bye. ketemu di konten-konten berikutnya.